Gaduh pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak di pemilu 2024 dibela anak hingga menantunya. Bahkan pihak istana dalam hal ini staf sus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, terkait hal ini saya akan berbincang dengan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur dan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar. Halo, selamat sore Bang Isnur dan juga Bang Frits. Selamat sore Mas Iqbal. Oke. Baik, halo Mas Said. Saya langsung ke Bang Isnur terlebih dahulu. Bang Isnur, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa YLBHI begitu ya, mengatakan pernyataan Presiden ini berbahaya. Dan pihak KPU sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang berbahaya. Di situ Presiden Jokowi hanya menyampaikan apa yang tertuang di undang-undang tersebut. Nah, ini responnya bagaimana dari Bang Isnur sendiri? Iya, ada dua hal di sini Mas, terkait pengaturan hukum yang saya tadi bilang bahwa ketika seorang Jokowi hendak dilibatkan dalam kampanye, posisinya dalam keadaan cuti. Pertanyaannya kalau dalam keadaan cuti, dia berarti dalam posisi tidak sebagai presiden karena pasti akan memberikan penunjukan jabatan kepada wakil presiden gitu. Pada posisi itu dia bukan presiden karena presiden sebagai jabatan. Jadi kalau menyatakan sebagai pribadi Jokowi dia dalam keadaan cuti dan tidak bertugas, itu secara hukum tidak bermasalah. Tapi ketika dia menyebutkan sebuah jabatan, presiden bisa memihak, presiden bisa kampanye, itu sangat berbahaya. Karena dalam term dia sebagai jabatan. Dan ketika dalam jabatan, dia akan kemudian berpengaruh kepada bawahannya. Kepada sikap dari Kapolri, kepada sikap dari para menteri, kepada sikap dari para gubernur, dan lain-lain. Itu yang kami bilang berbahaya. Yang kedua, di luar dari pengaturan itu, ada pengaturan pasal 282, 283-nya yang penting diperhatikan. Bagaimana Pak Presiden harus memberikan contoh yang baik kepada gubernur, kepada bupati, kepada menteri-menteri, untuk kemudian menjadi presiden yang memberikan rasa adil untuk semua seperti dalam sumpahnya. Nah, rasa adil ini menjadi problem trust atau distrust di masyarakat. Mengingat Pak Jokowi punya kepentingan di mana misalnya anaknya sebagai cawapres. Nah, kode-kode yang diberikan selama ini, baik melalui tangan, baik melalui misalnya temuan teman-teman media, ada dugaan bansos dipolitisasi, itu semakin menumpuk rasa distrust kepada presiden gitu. Jadi penting bahwa tumpukan-tumpukan ini menjadi posisi di mana ujungnya kekhawatiran yang sangat dari kami, dari masyarakat sipil, dari orang-orang yang bergerak di tata negara, tata hukum tata negara. Itu kami sangat khawatir. Yang ketiga adalah gimana memisahkan, misalnya gimana memisahkan posisi saat dia cuti dan tidak cuti ini. Apakah bawahan-bawahannya tidak bisa melihat atau tidak memisahkan itu? Apakah kemudian presiden tidak menggunakan posisi-posisi relasinya dengan bawahannya dan lain-lainnya dalam ketika dia kampanye? Itu menjadi blur atau menjadi bias dalam banyak posisi. Makanya penting sebenarnya seharusnya Pak Jokowi menghindari ucapan-ucapan seperti ini karena bisa disalah tafsirkan oleh seluruh bawahannya, oleh gubernur, oleh bupati, oleh para menteri. Oke, saya ke Bang Frits. Bang Frits, responnya bagaimana melihat bahwa KPU sendiri mengatakan bahwa Presiden pada saat itu hanya menyampaikan apa yang ada di dalam undang-undang gitu. Tetapi dari Bang Isnur sendiri mengatakan bahwa ada kode-kode yang selama ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang seolah-olah keberpihakannya kepada salah satu peserta pemilu begitu ya, calon presiden dan juga calon wakil presiden. Responnya bagaimana? Baik Bang, terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ditanyakan kepada Presiden kan adalah aturan yang diatur dalam undang-undang. Apakah Presiden boleh kampanye atau tidak? Dan itu adalah pengaturan undang-undang. Sebenarnya kita yang harus bertanya kepada diri sendiri. Kalau kita mengacu kepada pasal 281 soal Presiden boleh untuk berkampanye, kemudian larangan-larangan kegiatan menguntungkan dan merugikan pasal 282 dan pasal 283. Kemudian Presiden dapat mempergunakan berhak untuk melaksanakan kampanye pasal 299. Itu bukan pasal yang baru, Bang. Itu bukan pasal yang baru hanya muncul di Undang-Undang 7 tahun 2017. Tapi itu sudah muncul di dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 soal dengan Pilpres. Diatur dalam pasal 42, 43, 44 dan pasal 59. Apa yang saya mau artikan adalah keterlibatan Presiden di dalam kampanye
yaitu telah muncul dalam Pilpres tahun 2009, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Pertanyaannya adalah, kenapa persoalan itu baru kita diskusikan sekarang? Di mana teman-teman pada saat pemilu tahun 2009, di mana pemilu 2014 saat Pak SBY kampanye buat untuk Partai Demokrat misalnya, di mana tahun 2009 saat Pak SBY berkampanye untuk diri sendiri, atau 2019 pada saat Pak Jokowi kampanye buat untuk diri sendiri. Artinya adalah bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang kita miliki sekarang, undang-undang memperbolehkan adanya ataupun kampanye yang dilakukan oleh presiden. Sekarang kan pertanyaannya, apakah presiden kita akan mempergunakan haknya sebagaimana pasal 299 bahwa presiden dapat melakukan kampanye? Kita kan tidak tahu karena presiden belum melakukan kampanye. Saya hanya mau melakukan klarifikasi bahwa karena dalam konteks perspektif undang-undang bahwa ada dua kegiatan yang berbeda, Bang. Perbedaan pertama adalah bahwa undang-undang memperbolehkan kampanye, yaitu dalam 281. Dan dalam 281 dengan konteks kampanye bahwa presiden dapat ikut serta menyampaikan program visi ataupun citra diri dari seorang paslon. Kalau kita mengacu kepada apa definisi kampanye. Tetapi di luar dalam kampanye ada pembatasan pasal 282 dan pasal 283 untuk tidak melaksanakan sebuah tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan sebuah pasangan calon. Artinya adalah, Bang, termasuk juga kepada Bang Isnur, bahwa aturan tersebut sudah kita laksanakan sejak tahun 2009. Dan kenapa sekarang tiba-tiba itu kemudian kita mempertanyakan? Apa bedanya misalnya pada saat seorang presiden melakukan kampanye kepada partainya sendiri misalnya, apakah itu diperbolehkan? Tapi dia tidak boleh kampanye kepada partai politiknya, dia boleh kepada partai politiknya, tapi tidak boleh kepada orang yang lain. Saya hanya mengajak kita untuk berbicara dengan standar yang sama gitu loh, bahwa standar konteks original intent dan kesepahaman konteks moral yang dimiliki oleh partai politik yang ada sekarang pada saat proses pembentukan Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah tentu saja melihat bagaimana itu dilaksanakan tahun 2009, 2014 dan kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi kalau saya melihatnya bahwa pembentuk undang-undang sendiri sudah menerima bahwa kondisi-kondisi yang dimungkinkan oleh undang-undang itu bakal akan terjadi, itulah kemudian muncul pembatasan. Oke, Bang Frits, tapi kalau kalau kita lihat lagi ke belakang bahwa di tahun 2009 ataupun 2014 atau 2000 sekian lah begitu, itu kan berkaitan dengan kalau kita lihat berkaitan dengan mereka sendiri begitu, mereka sebagai calon presiden dan mereka juga yang apa namanya pada saat itu sebagai presiden begitu ya. Nah, apakah di sini Bang Frits melihat bahwa ini tentunya ya tidak apple to apple begitu ya, melihat bahwa saat ini yang didukung adalah ya secara tidak langsung begitu anaknya ataupun orang lain begitu. Tetapi tahun 2009 dan 2014 itu adalah ya mendukung dia sendiri gitu. Itu bagaimana responnya, Bang Frits? Ya, kalau kita kan berbicara dalam tataran peraturan perundang-undangan ya, sebagai Bang Isnur juga sebagai sarjana hukum, kita mau mengacu kepada hukum yang berlaku sekarang. Pertanyaannya adalah apakah sekarang pasal 281, 282 dan pasal 283 itu mengatur perbedaan norma original intent dan bagaimana cara pelaksanaan di lapangan. Apakah kalau kita mengacu kepada proses pembentukan undang-undang tersebut, ada muncul perdiskusi, oh ini untuk apabila dia menjadi capres dan cawapres, atau ini apabila dia tidak ikut lagi sebagai capres. Itu kan diskusi yang tidak muncul ataupun tidak dijelaskan di dalam sebuah peraturan perundang-undangannya. Saya sih melihatnya sebagai seorang sarjana hukum bahwa dalam konteks melihat sebuah peraturan perundang-undangan, apa yang tertulis, apa yang dapat dimengerti, itulah kepastian hukum yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan juga jangan lupa kalau kita melihat bahwa pasal 299 mengenai hak presiden kan juga sudah dikukuhkan oleh putusan MK nomor 10 tahun 2019. Okay. Jadi hak-hak seorang presiden untuk dapat melakukan kampanye itu dimungkinkan. Tapi saya bisa mengerti bagaimana mengenai pembatasan-pembatasan yang harus dimiliki pada saat presiden mau melaksanakan haknya.
Oke, saya ke Bang Isnur. Bang Isnur, bagaimana responnya? Apalagi ini sebenarnya kalau melihat lagi ke belakang, undang-undangnya juga sudah lama dan ini sudah berlangsung. Ya, sebenarnya sudah beberapa presiden melakukan hal tersebut. Ya, tadi saya bilang ada dua hal. Dalam kacamata positivistik hukum, membaca pasal, itu kan seperti itu bunyinya dengan segala ketentuannya. Dan kalau kita membaca pasal 281 ayat 1 poin B, itu pun jelas dalam keadaan cuti. Pertanyaannya kayak gini, ketika misalnya Pak Presiden melakukan pertemuan-pertemuan politik, ya, dan menggunakan fasilitas negara, misalnya di istana kah, di istana mana saja, dan mengundang salah satu calon dan membahas kemenangan, itu kan dia menggunakan seluruh fasilitas, menunjukkan pemihakan. Dan di situ kemudian terlihat rekam jejak di poin di sini yang masyarakat tuh sangat mencurigai, sangat melihat faktanya terang benderang. Makanya masyarakat di posisi ini tidak percaya bahwa ketentuan pasal ini dipenuhi oleh presiden. Jadi ada dua hal dalam hukum juga kita mengenal tentang namanya law in action. Bagaimana ia berlaku, bagaimana ia disimpangi, bagaimana dia diakali. Nah, yang masyarakat lihat, yang masyarakat kritisi adalah selama ini hukum diakali, hukum disimpangi dalam prakteknya, gitu. Dalam prakteknya kemudian sangat banyak upaya-upaya yang mengelabui hukum. Misalnya dalam proses bansos misalnya, itu kan banyak riset sekali ya, termasuk risetnya Buran Mutadi yang mengatakan bagaimana kuasa uang sangat berpengaruh dalam suara politik atau suara masyarakat dan dimanfaatkan oleh pejabat gitu. Dengan apa? Menempelkan fotonya. Terakhir sekarang misalnya ada foto beras bulog bergambar satu pasangan calon. Itu kan jelas sekali penggunaan semua instrumen itu dilakukan. Dan presiden ketika dalam memberikan penjelasan dan memberikan contoh praktik sehari-hari tidak clear, itu menjadi teladan yang menurut saya tidak baik. Teladan yang akan ditiru dan mendorong para pejabat di semua daerah melakukan hal yang melanggar prinsip-prinsip pemisahan itu. Nah, ini yang berbahaya menurut saya, dampak besarnya kepada kita sebagai negara hukum, kepada masyarakat yang sedang mengikuti kontestasi pemilihan umum, jadi berbahaya. Oke, saya kembali lagi ke Bang Frits. Bang Frits, bagaimana melihat dari perjalanan Pak Presiden Jokowi selama kampanye pemilu ini? Apakah memang Bang Frits melihatnya biasa saja, normal saja dengan membagi-bagikan sembako, lalu juga sampai ke daerah-daerah, sampai memberikan dana segala macam? Apakah ini artinya bahwa ini bisa dianggap normal atau biasa saja, tidak ada pelanggaran sama sekali di situ? Ini sebenarnya kita bisa melihat banyak hal yang tadi disampaikan oleh Bang Isnur misalnya. Pertama, kalau kita bahas soal satu persatu ya gitu. Pada saat kita melihat sebuah peraturan perundang-undangan, dan kita kan bukan melihat peraturan perundang-undangan dalam kondisi sekarang, tetapi pembentuk undang-undang juga bisa melihat untuk masa yang akan datang bagaimana sebuah undang-undang itu akan bekerja. Dan sekarang partai politik yang ada sekarang semua kan terlibat dalam proses pembuatan undang-undang itu gitu loh. Jadi mereka bisa melihat bahwa suatu hari bagaimana pengoperasian pasal 281, 282 dan 283 itu bisa dibayangkan, suatu hari itu bakal akan seperti itu. Itulah peran daripada pembentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah kalau kita bisa melihat bagaimana terakhir kali daripada bantuan-bantuan yang diberikan. Itu kan proses bantuan itu kan juga merupakan sebuah pembahasan. Ada anggaran negara yang dipakai. Dan anggaran negara yang dipakai itu juga merupakan persetujuan daripada APBN yang isinya juga adalah partai politik. Kan Presiden tuh mempergunakan anggaran yang sudah disetujui, termasuk program-program mengenai kemana anggaran tersebut disampaikan. Itu yang harus dilihat bahwa anggaran yang dipergunakan itu merupakan pajak yang sudah disetujui oleh partai politik untuk kemudian diterjemahkan dalam sebuah bantuan dan dalam berbagai jenis bantuan yang sudah disetujui oleh parlemen. Dan yang ketiga, Bang, apabila misalnya teman-teman menemukan ada proses yang tidak sesuai dalam proses bantuan tersebut, ada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjutinya, dan silakan pergunakan konteks ataupun cara-cara yang sudah disediakan oleh
undang pemilu dan juga kepada lembaga pemilu. Artinya kembali bahwa pembentuk undang-undang juga bisa membayangkan suatu hari apabila ada kejadian seperti ini, kira-kira mekanisme hukum apa yang dipergunakan. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan, pelaporannya, pengaduannya, tata cara pelaporannya, dan kepada lembaga mana, itu kan juga sudah diatur dalam undang-undang. Jadi saya melihatnya bahwa undang-undang pemilu kita sudah membayangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam proses pemilu, dan itu sudah didiskusikan di parlemen pada saat pembuatan Undang-Undang 7 tahun 2017. Oke, terakhir saya kembali lagi ke Mas Isnur. Bang Isnur, Ya. Bang Isnur, kalau melihat apa yang tadi sudah dijelaskan, tentunya kita YLBHI tetap akan melaporkan ke Bawaslu atau DPR? Ya, kami mendesak DPR dan Bawaslu. Tapi apakah DPR dan Bawaslu untuk bertindak? Apakah yakin bahwa Bawaslu itu akan menindak dan juga merespon apa yang dikeluhkan oleh YLBHI? Ya, itu yang menjadi pertimbangan kami. Apakah Bawaslu adalah forum yang tepat ya? Atau kami juga bisa menggugat misalnya ke pengadilan dalam konteks ini adalah perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah gitu. Karena ada mekanisme juga yang lain yang bisa dipakai. Ada beberapa mekanisme yang kita bisa lakukan gitu. Tapi intinya pertama masyarakat berhak untuk melakukan protes, berhak untuk bersuara, berhak untuk menilai dan melakukan upaya-upaya. Tapi jangan hanya masyarakat, tapi juga pihak-pihak tadi. Misalnya Mas Rid bilang, ini partai-partai juga tahu ketika menyusun undang-undang, maka partai-partai juga harus bergerak dong. Partai-partai punya kepentingan, punya penilaian, punya kemudian aspek ketika menyusun, ada original intent, ada bagaimana pengaturannya, pelaksanaan teknis di KPU-nya. Itu juga harus bergerak juga, jangan diam saja gitu. Baik, baik. Tentunya kita sama-sama menunggu bagaimana nanti respon dari pihak Bawaslu ataupun DPR terkait dengan hal ini. Terima kasih Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan juga tim hukum dan advokasi TKM Prabowo Gibran. Ada Bang Frits Edward Siregar sudah berbincang dengan kami di sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sampai jumpa.